Selamat pagi dan apa kabar pemirsa, senang sekali saya Michelle Laurencia kembali menyupai Anda dalam program seputar iNews Sulsel edisi hari ini Senin 11 April 2022. Sejumlah informasi menarik akan kami hadirkan dalam 30 menit ke depan di antaranya. Polisi terlibat aksi kejar-kejaran dengan para pelaku balap liar hingga melepaskan tembakan peringatan. Bangunan kosong bekas sekolah diduga tempat santet viral di media sosial. Ribuan jamaah hadiri salat subuh berjamaah di Anjungan Bugis, Makassar. Pemirsa, selain cuplikan informasi utama tadi, sejumlah informasi menarik lainnya siap kami hadirkan pada pagi hari ini untuk Anda. Dan inilah seputar iNews Sulsel selengkapnya. Pemirsa, kita awali dengan berita pertama. Aksi pembubaran balap liar di bulan Ramadan. Polisi terlibat aksi kejar-kejaran dengan para pelaku hingga melepaskan tembakan peringatan untuk membubarkan massa di Endrekang, Sulawesi Selatan. Astagfirullah, ya Allah. Beginilah detik-detik aksi kejar-kejaran polisi dengan pelaku balap liar yang meresahkan warga di Endrekang. Polisi yang melakukan patroli mendapati aksi balap liar di Penja, Desa Karueng, Endrekang. Polisi yang tiba di lokasi langsung membubarkan kerumunan pelaku balap liar. Sejumlah anak muda yang terlibat saat mengetahui kedatangan polisi langsung kocar-kacir. Para pelaku tak mengindahkan dan menghiraukan imbauan polisi, sehingga aksi kejar-kejaran terjadi hingga pihak kepolisian terpaksa membuang tembakan peringatan untuk membubarkan dan mengamankan para pelaku balap liar. Usai kejadian tersebut, polisi langsung melakukan penahanan kepada para pelaku balap liar dengan ancaman penahanan selama 3 bulan kepada pelaku sebagai efek jera untuk tidak melakukan aktivitas yang meresahkan warga di bulan Ramadan. Untuk konsekuensinya sesuai daripada aturan dan atensi untuk mengajukan efek jera bahwa pelaku balap liar termasuk yang menonton bila terjaring dikenakan sanksi denda tilang dan dilakukan upaya penahanan selama 3 bulan. Dan ini sudah kami sosialisasikan jauh hari sebelum 1 bulan sebelum bulan puasa melalui medsos maupun melalui. Sementara itu, para pelaku balap liar bersama 35 kendaraan bermotor diamankan di Mapolres Endrekang. Saat lantas Polres Endrekang mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan kegiatan yang meresahkan warga di bulan suci Ramadan yang dapat membahayakan keselamatan bagi pengendara pemotor. Dari Endrekang, Jufri Tonapa, iNews melaporkan. Pemirsa, sementara itu 2 pengendara motor berboncengan menabrak truk di Jalan Poros Makassar, Palopo, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo. 1 tewas di tempat, sementara 1 lainnya dilarikan ke rumah sakit karena mengalami luka yang cukup serius. Kecelakaan maut antara sepeda motor dan truk ini terjadi di Jalan Poros Makassar, Palopo, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo. Diduga pengendara motor Jupiter Z yang dikendarai oleh AR 15 tahun berboncengan dengan adiknya melaju kencang hingga tak mampu mengendalikan kendaraan hingga menabrak truk dari belakang. Kedua korban sempat terlempar, akibatnya AR tewas seketika di lokasi kejadian dan adiknya yang masih duduk di bangku sekolah dasar mengalami patah tulang dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Pengendara sepeda motor tidak dapat menguasai kendaraannya pada saat di TKP dan menyentuh bagian belakang truk sehingga yang bersangkutan langsung terjatuh dan terbentur aspal. Pada saat itu masyarakat menolong dan polisi dari Polsek Pitumpanua ke TKP untuk olah TKP dan membawa ke rumah sakit Siwa. Namun korban meninggal dunia dan yang 1 patah tulang. Hingga kini kasus laka lantas ditangani Satlantas Polres Wajo. Sopir mobil dan barang bukti telah diamankan untuk keperluan penyelidikan lebih lanjut. Dari Kabupaten Wajo, Akbar Sengkang, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah video sekelompok warga di Kabupaten Maros viral di media sosial saat warga menggerebek sebuah bangunan kosong bekas sekolah, di mana dalam salah satu ruangan tersebut
dianggap sebagai tempat praktek santet atau ilmu hitam. Hal itu diperkuat setelah ditemukan wadah berisi foto-foto wanita dan pria. Seperti inilah video amatir yang viral di media sosial saat sedang menggerebek sebuah ruangan kosong bekas bangunan sekolah yang diduga sebagai tempat praktek ilmu hitam atau santet di Kelurahan Taruada, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros. Pada video amatir tersebut, dalam ruangan sekelompok warga menemukan benda-benda mencurigakan yang diduga berkaitan dengan praktik ilmu hitam. Hal ini juga diperkuat dengan temuan sejumlah foto-foto pria, wanita, dan kartu anggota partai politik yang tersusun rapi dalam sebuah wadah. Warga yang ramai-ramai mendatangi gedung kosong tersebut, namun pihak kelurahan setempat sempat mencegah dan melarang masyarakat melakukan pembukaan pintu secara paksa dan mengarahkan warga untuk menunggu kedatangan dari pihak berwajib dari personil Babinsa dan Babi Kamtibmas. Karena rasa penasaran, warga tetap ngotot dan melakukan pendobrakan meski tanpa izin dari pemilik gedung tersebut. Apa sih ini, Pak? Lokasi penggerebekan bangunan kosong yang diduga tempat praktik ilmu hitam ini berdiri tepat di sebelah kantor Kelurahan Taruada dan berdekatan langsung dengan pemukiman padat penduduk. Saat dikonfirmasi, Kepala Kelurahan Taruada Wahyudi membenarkan penggerebekan yang dilakukan oleh warganya. Menurutnya, warga membuka paksa salah satu ruangan pada gedung kosong bekas bangunan sekolah ini setelah mendapati banyaknya barang-barang yang dicurigai sebagai alat praktik ilmu hitam. Meski warga telah melakukan penggerebekan lantaran mencurigai adanya praktik ilmu hitam atau santet, pihak dari kelurahan setempat menegaskan belum dapat mengkonfirmasi kebenarannya dikarenakan masih berusaha menghubungi pemilik gedung bekas sekolah yang tengah berada di luar kota. Tapi sekarang masih dipakai ya, Pak? Kemarin ada anak kecil yang manjat-manjat di lokasi tersebut. Setelah memanjat-manjat melihat keanehan, ada barang-barang yang dianggap janggal dan dilaporkan sama remaja masjid. Akhirnya remaja masjid melaporkan ke ketua RT dan betul ada hal-hal atau alat-alat yang dianggap ganjil di dalam ruangan tersebut. Setelah itu viral, masyarakat berkumpul dan akhirnya mendobrak pintu itu dan melihat adanya alat-alat yang dianggap tabu menurut mereka. Dari Kabupaten Maros, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. 4 orang remaja terduga pelaku penganiayaan akibat rebutan pria kembali berulah dengan membuat konten video TikTok ruang penyelidikan Mapolres Palopo. Video TikTok yang dibuat pelaku di kantor polisi ini kembali viral dan menuai kecaman dari warga. Rebutan cowok kembali viral dengan konten TikToknya di kantor polisi. Terduga pelaku membuat konten TikTok di pintu kedua ruang penyidikan Mapolres Palopo dengan caption penjara rasa rumah sendiri. Meski tidak berada di dalam ruangan, namun lokasi pembuatan TikTok ini berada di kawasan ruang Satreskrim. Kasat Reskrim Polres Palopo AKP Andi Aris Abu Bakar membenarkan viralnya video TikTok tersebut. Menurutnya pembuat video ini karena para pelaku belum memahami proses hukum yang dihadapinya. Saat ini kasus tersebut masih dalam proses penyidikan dan belum dilakukan penyitaan handphone. Ini anak-anak mungkin dia iseng-iseng, bercanda, akhirnya dia membuat TikTok seperti itu. Nah, itu yang kami sangat sesalkan juga, karena anak-anak ini saya yakin tidak mengerti apa yang dirasakan, apa yang dilakukan oleh yang bersangkutan, karena ini belum ada dilakukan penahanan. Ini masih di ruang reskrim. Saya kira itu saja. Sudah Mi. Sebelumnya, keempat pelaku diamankan polisi usai video penganiayaan terhadap rekan sendirinya viral di media sosial. Dalam rekaman tersebut nampak korban dianiaya dengan cara dipukul dan ditendang. Dari hasil pemeriksaan, salah satu pelaku mengaku memanggil teman-temannya dan melakukan penganiayaan karena sakit hati kekasihnya berpaling hati mendekati korban.
Dari Palopo, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Pemirsa, menyusul kondisi negara kita yang sedang kehilangan jati diri bangsa, Muhammadiyah Cabang Bontoala Makassar menggelar doa dan pengajian untuk bangsa ini. Warga Muhammadiyah berharap agar bangsa ini bisa keluar dari masalah dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Hal tersebut diungkapkan pimpinan cabang Muhammadiyah atau PCM Bontoala, Muhammad Said, usai menghadiri pengajian Ramadan 1443 Hijriah. Muhammad Said mengatakan Muhammadiyah ingin mendoakan bangsa ini agar kembali menemukan jati diri dan keluar dari masalah yang dirasakan masyarakat. Muhammadiyah itu memperhatikan segala segi, dan tentunya lewat Muhammadiyah kita berharap mudah-mudahan bangsa dan negara kita ini bisa betul-betul mendapatkan jati diri untuk kita bisa lihat bahwa inilah bangsa Indonesia yang lepas dari berbagai macam masalah. Selain doa untuk bangsa, pengajian rutin ini juga merupakan ajang silaturahmi di bulan suci Ramadan untuk peningkatan pengetahuan dan kepekaan dengan kondisi sosial masyarakat. Dalam rangka peningkatan pertama menjalin silaturahmi, apalagi di bulan suci Ramadan ini, untuk peningkatan pengetahuan dan pemahaman keberagamaan, dan salah satu yang kedua adalah bagaimana kepekaan Muhammadiyah terhadap kondisi sosial. Itu salah satunya dilakukan dengan pembagian paket sembako Ramadan. Kegiatan pengajian Ramadan diisi dengan pembagian paket sembako, baca puisi untuk negeri, hingga pelantikan angkatan muda. Pembacaan puisi mengangkat tema doa untuk bangsa, hal ini untuk merespons segala cobaan yang kini melanda Indonesia dengan harapan negeri ini bisa kembali pulih. Dari Makassar, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, tetaplah bersama kami karena kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya, di antaranya 2 unit rumah dan 1 sepeda motor di Tanah Toraja dilalap si jago merah. Akan hadir saat lagi, tetaplah di seputar iNews Sulsel. Makassar sebagai pusat pelayanan di kawasan timur Indonesia menjadikannya daya tarik tersendiri untuk investasi properti. Telah hadir perumahan Sakura Village, hunian khas Jepang yang minimalis, berada di lokasi strategis dan pertama kali di Kota Makassar yang air kerannya dapat langsung diminum. Segera hubungi 0812 4545 1010. Dan saling berbagi dan bersama untuk hadapi bencana, kelak sambut pagi dan cerah mentari. Makassar sebagai pusat pelayanan di kawasan timur Indonesia menjadikannya daya tarik tersendiri untuk investasi properti. Telah hadir perumahan Sakura Village, hunian khas Jepang yang minimalis, berada di lokasi strategis dan pertama kali di Kota Makassar yang air kerannya dapat langsung diminum. Segera hubungi 0812 4545 1010. Saling menyayangi dan saling berbagi dan bersama untuk hadapi bencana, kelak sambut pagi dan cerah mentari. Makassar sebagai pusat pelayanan di kawasan timur Indonesia menjadikannya daya tarik tersendiri untuk investasi properti. Telah hadir perumahan Sakura Village, hunian khas Jepang yang minimalis, berada di lokasi strategis dan pertama kali di Kota Makassar yang air kerannya dapat langsung diminum. Segera hubungi 0812 4545 1010. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di seputar iNews Sulsel.
Pemirsa, 2 unit rumah dan 1 sepeda motor di Tanah Toraja dilalap si jago merah. Kebakaran terjadi saat rumah ditinggal pemilik rumah pergi ke kebun. Tak ada korban jiwa dalam musibah tersebut, namun kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Tiupan angin kencang ditambah dengan bangunan yang terbuat dari bahan kayu membuat kobaran api yang membumbung tinggi dengan cepat melalap 2 unit rumah yang berdiri berdampingan di Lembang Sarapeang, Kecamatan Rembon, Tanah Toraja, ludes dilalap si jago merah. Warga yang berada di lokasi berusaha memadamkan api dengan alat seadanya, namun karena posisi kebakaran yang berada di daerah perbukitan, membuat warga kesulitan mendapatkan air untuk melakukan pemadaman. Api baru bisa dipadamkan sekitar 40 menit kemudian setelah 3 unit mobil pemadam kebakaran milik Pemda Tanah Toraja diterjunkan ke lokasi kejadian untuk memadamkan api. Dalam peristiwa kebakaran tersebut, 2 unit rumah ludes terbakar, yakni rumah Edi dan Paulus, serta 1 unit motor yang kemudian menimbulkan kerugian ditaksir hingga ratusan juta rupiah. Belum diketahui penyebab terjadinya kebakaran, namun dugaan sementara kebakaran terjadi diduga karena hubungan arus pendek listrik. Namun pihak kepolisian masih melakukan penyidikan untuk mengetahui pasti penyebab terjadinya kebakaran. Kemudian mobil damkar ada 3 unit. Penyebab kebakarannya itu korsleting listrik. Jadi mungkin ada kerugian sekitar 100 juta. Ada 2 unit rumah yang dilalap api itu. Motor 1 unit. Dari Tanah Toraja, Jufri Tonapa, iNews melaporkan. Pemirsa, tim Reserse Kriminal Polsek Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara, berhasil mengungkap gembong pelaku pencurian sepeda motor yang meresahkan warga selama setahun terakhir. Dari hasil penangkapan, polisi menyita 28 unit sepeda motor yang sudah dijual pelaku ke lintas provinsi dan kabupaten. Rekaman CCTV ini menjadi petunjuk aparat kepolisian Polsek Sukamaju untuk mengungkap otak pelaku pencurian sepeda motor lintas kabupaten dan provinsi. Pelaku Masdir dan Asriadi ditangkap polisi di 2 lokasi berbeda. Dari hasil interogasi, pelaku mengaku sudah melakukan aksi pencurian sepeda motor selama 1 tahun terakhir, sejak Februari 2021 hingga Maret 2022 lalu. Dari hasil penangkapan tersebut, polisi menyita 28 unit sepeda motor hasil curian yang sudah berpindah tangan. 8 sepeda motor disita di Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara. 14 unit diamankan di wilayah Kabupaten Luwu Timur dan 6 unit lainnya di wilayah Kabupaten Luwu Utara. Penangkapan pelaku curanmor dari hasil penyelidikan awal, mulai dari yang terekam di CCTV dengan paket para saksi menunjukkan satu target yang perlu kita tangkap, yaitu di wilayah Kabupaten Luwu Timur. Atas perbuatannya ini, kedua pelaku disangkakan pasal 363 subsidiar pasal 362 junto pasal 64 KUHP pidana dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Sejumlah warga sangat mengapresiasi pengungkapan tersebut, mengingat dalam setahun terakhir warga sangat resah karena tidak berani memarkirkan motor di luar terpantau mereka. Dari Kabupaten Luwu Utara, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Ratusan warga binaan dan pegawai rumah tahanan kelas 2B Sengkang Kabupaten Wajo mengikuti vaksinasi COVID-19. Vaksinasi dilakukan untuk mencegah penularan virus COVID-19 di dalam rumah tahanan. Vaksinasi COVID-19 dilaksanakan pada malam hari di rumah tahanan kelas 2B Kota Sengkang, Kabupaten Wajo. Vaksinasi yang dilaksanakan oleh Badan Intelijen Negara atau BIN ini menyasar pegawai dan warga rumah tahanan negara kelas 2B untuk disuntik vaksinasi dosis primer dan booster. Vaksinasi dilakukan dalam upaya percepatan capaian vaksin di Kabupaten Wajo. Vaksinasi dilaksanakan usai sholat tarawih di dalam lapas. Vaksinasi ini menargetkan 100 warga binaan serta 16 orang pegawai yang mengikuti vaksinasi baik primer maupun booster. Belakang bekerjasama dengan Lapas 11 KP dan Kabupaten Wajo melaksanakan vaksinasi terhadap warga binaan
pegawai di lapas yang belum diizinkan Kabupaten Wajo. Kegiatan vaksinasi diadakan tepat setelah kegiatan salat tarawih agar tidak mengganggu ibadah di bulan suci Ramadan. Peserta vaksin berasal dari warga binaan sejumlah 100 orang dan pegawai rutan sebanyak 16 orang. Semoga partisipasi warga binaan dan petugas rutan Sengkang ini turut pula mensukseskan program pemerintah untuk mencegah penyebaran COVID-19. Selesai vaksinasi, rombongan kemudian melakukan kontrol keliling kamar Blok Hunian untuk memantau dan menyapa warga binaan yang sedang beristirahat. Dari Makassar, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, gerakan salat subuh berjamaah digaungkan setelah hampir 3 tahun vakum. Penyebaran COVID-19 yang melanda menjadi alasan Wali Kota Makassar Dani Pomanto salat subuh berjamaah kembali rutin dilaksanakan setiap bulannya dan selama bulan suci Ramadan akan digelar setiap minggu. Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Dani Pomanto bersama seluruh jajaran pemerintah Kota Makassar menggelar sholat subuh berjamaah di Anjungan Pantai Losari, tepatnya di pelataran Bugis, Makassar. Dani mengatakan gerakan sholat subuh berjamaah kembali rutin dilaksanakan setiap bulannya dan selama bulan suci Ramadan akan digelar setiap minggunya. Sholat subuh berjamaah dihadiri tokoh-tokoh masyarakat dan seluruh RT RW. Ada 4 ustadz dihadirkan untuk memberikan siraman rohani kepada jamaah sholat subuh selama 7 menit dengan maksud memperkuat keimanan umat Islam dari ormas Islam secara merata. Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Dani Pomanto saat sambutan dalam rangkaian pelaksanaan gerakan Makassar sholat subuh berjamaah di Anjungan Pantai Losari menekankan pentingnya menjagai anak tak, jagai kota tak, menyusul maraknya aksi tawuran antar remaja di Kota Makassar. Tokoh-tokoh masyarakat dari semua RT RW yang turut hadir dalam subuh berjamaah ini. Dan kali ini formatnya kita lebih kompakkan, yaitu 4 ustaz yang terdiri atas ormas-ormas Islam secara merata. Nah, sehingga masyarakat mendapatkan angle dari perkuatan keimanan umat Islam lewat 4 pandangan-pandangan seperti yang kita lihat. Nah, ini tidak lain adalah pencerahan, kemudian kekompakan, silaturahmi, dan menyamakan, men-share informasi. Kalau ini semua kompak dan mereka tahu agenda kota seperti apa, terutama hari ini kita mengusung jagai anak, jagai kota. Dari Makassar, tim liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, selama bulan Ramadan, sebagian besar masjid di Makassar menjadi tempat favorit umat muslim. Salah satunya Masjid Al-Markas Al-Islami di Kecamatan Bontoala, Makassar. Ramainya pengunjung Masjid Al-Markas Al-Islami yang merupakan salah satu ikon kota Makassar ini dimanfaatkan sebagian warga yang tinggal di sekitar Al-Markas untuk mengais pundi-pundi uang menjadi tukang pijat tradisional. Bulan suci Ramadan membawa berkat tersendiri bagi anak-anak yang berdomisili di sekitar Masjid Al-Markas Al-Islami Kota Makassar. Bagaimana tidak, sebagian warga yang didominasi anak-anak ini yang sementara libur sekolah pada saat bulan Ramadan dimanfaatkan untuk mengais pundi-pundi rezeki sebagai tukang pijat tradisional. Sejak pukul 11 siang menjelat sholat zuhur, para tukang pijat ini sudah berada di Masjid Al-Markas menawarkan jasa pijat ke jamaah dan pengunjung masjid dengan tidak mematok harga alias bayar seikhlasnya. Berbekal minyak gosok dan pemahaman pijat seadanya, para pemijat ini cukup terampil dan memperagakan teknik-teknik pijat. Meski tidak seahli tukang pijat profesional pada umumnya, tapi jasa pijat mereka ternyata cukup diminati para jamaah yang sedang beristirahat di lantai dasar masjid usai menunaikan sholat. Salah satu tukang pijat dari kecil setiap bulan Ramadan, ia selalu menawarkan jasa pijat kepada jamaah masjid usai mereka melaksanakan ibadah. Untuk sekali pijat, mereka tak mematok harga,
tergantung keikhlasan para jamaah untuk memberikan rupiah. Dalam sehari, para tukang pijat ini bisa mendapatkan penghasilan Rp80.000 hingga Rp100.000. 10 tahun, Pak. Tiap bulan puasa ya? Iya, setiap bulan puasa. Kalau harga yang kita patok sendiri berapa kalau seikhlasnya saja? Oh, seikhlas. Iya. Kalau omset atau pendapatan tak sehari berapa kalau bayar rezekinya kadang 100, kadang 50. Tidak sih. Iya, tidak. Nanti uangnya dipakai untuk apa? Untuk pakai buka puasa, dikasih orang tua. Masih sekolah ya? Iya, sekolah. Kelas 1. SMA. Yang mereka dapatkan nantinya sebagian diberikan kepada orang tua dan membeli makanan berbuka puasa. Dari Makassar, Andi Dery Sunggu, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi dari Kota Makassar tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program seputar iNews Sulsel edisi hari ini. Selamat menyaksikan program RCTI selanjutnya dan selamat menunaikan ibadah puasa bagi Anda yang menjalankannya. Saya Meisha Laurencia dan segenap kru yang bertugas undur diri. Tetap semangat dan salam kitab pada salama. Makassar sebagai pusat pelayanan di kawasan timur Indonesia menjadikannya daya tarik tersendiri untuk investasi properti. Telah hadir perumahan Sakura Village, hunian khas Jepang yang minimalis, berada di lokasi strategis dan pertama kali di Kota Makassar yang air kerannya dapat langsung diminum. Segera hubungi 0812 4545 1010. Dan saling berbagi dan bersama untuk hadapi bencana, kelak sambut pagi dan cerah mentari. Makassar sebagai pusat pelayanan di kawasan timur Indonesia menjadikannya daya tarik tersendiri untuk investasi properti. Telah hadir perumahan Sakura Village, hunian khas Jepang yang minimalis, berada di lokasi strategis dan pertama kali di Kota Makassar yang air kerannya dapat langsung diminum. Segera hubungi 0812 4545 1010.